Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Pembuatan video ini pukul 10.27 ya. Sekarang kita berada di LPPM UPR, Jalan LPPM sih. LPPM UP3L. Ya, kami sekarang berada di halaman UP3L. Jadi di sini tuh bisa dibilang sebagai posko pengamanan ya, tim sukses dari Fitria yang sedang sidang. Karena memang lagi beberapa kali, sudah 2 kali sih, tadi bapaknya beliau sebagai penguji, ketua PM sebagai penguji, ada kendala dalam memasuki room meeting ya. Jadi sidangnya itu lewat Zoom ya. Jadi kendalanya itu mulai dari jaringan yang tidak stabil, kemudian salah masuk password ID-nya juga sih tadi sempat. Jadi tadi sini jadi ya untuk mengantisipasi tidak terjadi bukan kesalahan sih, antisipasi gangguan gitu ya. Jadi kita di sini jadi tim IT, berarti lah kita di sini seolah udah ahli ya. Semoga ini jadi kenang-kenangan buat kita di sini, yang semangat Fitria. Semoga hasilnya baik dan membanggakan, hasilnya memuaskan, dan ikuti saran Bu Endang masuk S2 lagi. Jadi kita di sini nunggu aja ya. Jadi ini vlog ini direkam sampai selesai, bukan sampai selesai sih, maksudnya pokok sampai panjang lah, nanti kita upload di YouTube ya. Padahal kemarin akun yang buat makan mie ayam aja belum ku upload. Nggak pernah apa-apa di YouTube. Mau ku upload, ada aku makan mie ayam kemarin, cuman ada di situ yang masalah-masalah kayak nyebutin nama negara aja, nanti dituntut aku gimana. Masalah-masalah mukbang itu loh. Jadi sampai kemana-mana. Oh, ini sekarang kan zaman-zaman apa-apa loh. Kita tuh kadang nggak sadar kita buat kesalahan, tiba-tiba nanti udah dituntut di segala hal, kan nggak enak loh. Mending kita mengantisipasi, menjaga. Karena Kan bisa dipotong. ya itu belum sempat motongnya aku. Mana aplikasi apanya Filmora-nya udah aku hapus lagi di laptop. Tapi kalau dia di edit di aplikasi Filmora itu nanti kualitasnya berkurang lagi lah. Enggak, kan bisa pilih kualitas kalau iya, mau kan? nyimpan tuh. Jadi kelemahan saya membuat vlog itu, yang pertama itu ya masih minim pengetahuan ya, batasan-batasannya itu sebenarnya sampai mana biar nggak melanggar peraturan. Karena kan sekarang sensitif sekali ya, hal-hal yang dikira biasa aja tiba-tiba menjadi viral, tiba-tiba dipermasalahkan, tiba-tiba diproses hukum. Jadi ya jadinya kayak insecure sendiri, takut sendiri buat berekspresi gitu. Kemudian keterbatasan TI-nya, pengeditannya, terus penguploadannya, segalanya memang kayak terbatas sih, sama juga alatnya. Jadi kalau menggunakan HP kamera kan berbeda sekali ya dengan menggunakan kamera HP dengan kamera yang memang khusus yang bagus buat ngevlog gitu. Beli dong makanya. Tunggu 1 juta subscriber. Mimpi. Nggak boleh deh kayak itu. Semangat ya guys, berdoa. Pokoknya kita semangat deh, apapun harapan kita mudah-mudahan terkabul, terwujud. Ini saya mau nunjukin, belum ada kabar guys. Ini dia, ini partner saya, Cindy Rahmadani. Dia ini aslinya Makassar ya. Nah, mendung dia gara-gara langit kamera dipindah-pindah jadi nggak stabil. Nah, ini termasuk kendala kami dalam membuat vlog. Jadi kualitasnya kurang bagus, kurang bisa menyesuaikan. Nah, ini dia, ini di sana ruangan bapaknya. Nah, bapaknya tuh baik banget, asli serius baik banget. Dan insya Allah nanti untuk uji validasi ahli materi media yang akan saya kembangkan dalam pengembangan ini, saya kan masih akhir juga guys, cuman terlambat aja menyusunnya. Bukan terlambat karena malas sih, tapi ya beberapa kendala gitu. Nanti bapaknya juga sebagai ahli materi saya loh, ahli materi uji validasi media. Nah, sekarang kita menunggu. Emang kamu tuh anaknya suka ngomong. Kalau di kamera, kalau di langsung nggak. Kalau sama orang tua gitu kayak sungkanan ngomong. Aku tuh nggak pede loh ngomong. Maka sama bapaknya dia nanti ngomong sama Bu Isna, aku bercanda-bercanda, aku tuh cuman nyengir jauh ini kan bingung nggak. Aku kalau sama orang tua tuh pendiam. Tapi kalau udah sama orang tua kah, sama siapa kah, tetep ya. lebih lucu lagi yang sama iparku dulu waktu aku baru sampai.
kami berdua, aku kan di isolasi loh, maksudnya mamaku keluar, kakak keluar, cuma kalau iparku ini jarang keluar, dia tuh di rumah aja loh, masak apa jadi segala berdua macam. doang. Pas aku berdua di situ loh, diam aja, dia ngomong pas aku udah ngomong aja, jadi aku yang berusaha mendekatkan diri gitu. Oh itu tuh pertama kali ketemu kah? Nggak pernah kamu lewat HP aja video call, orangnya pemalu juga, pemalu, aku lebih pemaluan beliau lagi. Tapi sekarang malah dia udah kayak Jauh lah. terlantik lah, udah mulai banyak bicaranya ya kan, ketemu sama Eda Kamu yang latih kah? menggosip juga kadang sama dia aku. Aku sama keluarga tuh nggak pernah bisa deket ya, lagi bisa deket tuh Ya kan kamu kan ini lo masih keluarga inti kami itu, sampai ipar istrinya abangku apa enggak, justru kalau kami renggang gitu itu yang dianehkan. Iya sih. Kamu anak pertama, kalau tapi kulihatin kamu kayak dekat aja sama keluarga yang lain. Mamamu apalagi orang yang kayak Kalau ke menjalin mamaku silaturahmi mending banget. lah. Kalau ke papaku tuh, keluarga papaku kan tuh aku ketemu aja aku SMP. Terus nah kan kameranya gelap lagi. Pokoknya tuh ketemu tuh SMP, dan juga apa ya? Kalau ketemu tuh nggak tahu kan beda pembahasan loh. Aku beda. Aku juga sebenarnya kayak gitu loh, padahal sepupuku itu ramah ya, cuman aku yang Iya, kalem. mereka tuh lama terbuka. Keluarga mamaku juga kayak gitu. Kalau misalnya aku pulang loh, kayak mereka tuh ayo sini, aku tuh ngikut, tapi karena mungkin Minder sindir iya, loh, karena kita minder jarang sendiri, ketemu. jarang ketemu. Habis itu obrolannya juga mereka tuh ada obrolan sendiri, aku bukan nggak diajak, cuman kan memang beda aja obrolannya gitu. Jadi aku tuh ujung-ujungnya main HP sendirian. Ini aja aku punya bukan ipar, punya sepupu, anaknya adik bapakku yang cewek. Mereka tuh kalau lihat HP aku ramah aja, chat, tapi kalau ketemu, aku diam aja gitu, aku nyengir. Apalagi pas kemarin pas aku pulang itu mereka salam lo, weh orang jauh kata mereka. Aku balasnya gitu aja. Pokoknya kan nggak terlalu banyak ngomong. Jauh. Oke guys, ini memang cuacanya lagi mendung, menggunakan kamera HP seadanya, jadi agak gelap-gelap gitu ya, dimaklumin. Ini kita menunggu kabar selesainya sidang. Ini nih sosok yang memang kalau kami lagi obrolannya tuh jauh, ada gerimis sedikit, nggak apa-apa lah, insya Allah nggak bikin sakit. Ini orangnya tuh banyak ngomong kalau udah kayak apalah, udah kenal, tapi kalau apa tuh pendiam banget. Apalagi pas lagi ngumpul sama teman-teman Buan Isna segala, dia tuh diam aja sampai kasihan ngeliatnya nyemin HP aja. Kasian. Tapi dia ini orang yang nggak bakalan boring, karena dia tuh dengan HP saja sudah cukup terhibur. Jadi nanti di HP itu segalanya bisa dibuka, Twitter ada, terus grup Koreanya ada, dan IG, Twitter yang di follow itu malah yang Korea. Kontak mamanya aja tulisan Korea dibuat. Enggak, udah aku ganti. Kenapa kamu ganti? Enggak aja. Untuk nama aku nggak dibikin Korea. Kalau dibikin Korea apa tulisannya? Ya sama. Kalau misalkan bikin hurufnya, Mau lihat? nggak bacanya gimana? Ya Rapida juga tetap. Oh nggak ada, misalkan huruf R Ayu gitu, Rapida. kayak gitu. Agape Ipida ada Rapida. Jauh kali sama tulisan kita lah. Jadi ini tulisannya guys, kebaca nggak? Kebaca nggak? Entah. Anjir, kalau Rapida katanya kebaca nggak? Ya udah, coba di HP-mu aja lah. Coba di HP kalian masing-masing ya guys, bikin nama kalian, boleh nama aku Rapida Tergantung, Siregar. kalau misalnya dia huruf konsonannya di akhir tuh bacaannya bisa beda kayak Konsonan maksudnya? Kayak N-nya beda. punya kan Rapida, aku vokal semua loh. Rapida, jadi enak ya dibaca. Kalau Kayak- Rapidan misalkan bisa kalau Rapidan. Kayak S yang susah tuh riris misalnya. Ririse bacanya jadinya. oh Rishe Ririse. Nggak bisa riris. Hana hata Rishe Atau Dian tuh masih bisa kalau Dian. Ian. Kalau S, selain S apa lagi? Lagi ya. S sih yang susah, biasanya di belakangnya ditambahin se gitu kalau dibaca. Jadi Soalnya hurufnya tuh nggak bisa dipisah sendiri, dia tuh harus ada vokalnya yang nemenin.
Jadi teman-teman, dia ini alumni dari SMK ya? SMA 4 Palangkaraya jurusan bahasa. Tapi bahasanya bukan bahasa Korea, dia belajar bahasa Koreanya itu otodidak, saking sukanya dengan Korea. Jadi belajar bahasa otodidak, dan dia memang pas SMA dari ceritanya berteman dan bergaul dengan kelompok yang memang benar-benar suka juga sama Korea. Jadi mereka tuh kayak belajar bareng lah. Nah, ngomongnya sering-sering menggunakan bahasa Korea gitu. Beda dengan aku, bahasa Indonesia aja belepotan. Udah kayak interview aja kamu jadinya ini. Kamu tahu lah, aku dulu waktu baru sampai di sini kan nggak biasa loh pakai bahasa Indonesia. Sama aku juga. Jadi mau ngomong itu kayak takut gitu, kayak minder gitu. Kan keberaniannya juga nggak terlalu tinggi awalnya. Terus untung itu aku ngikutin orang aja, habis ini kesana ngikut gitu. Tapi untung benar itu yang aku juga awal kesini SMA tuh banyak diem pas awal-awal, soalnya kan bahasanya beda, nggak biasa. Bahasa aku di sana tuh nggak ada yang pakai aku kamu beda aja. Tapi kamu selama di Palangka ini pernah nggak dikira orang Jawa atau orang Palangka, dikira orang Banjar gitu, pernah? Soalnya ngomong R-nya kan kalau orang Banjar tuh biasanya nggak dijelasin loh. Kalau aku ngomong tuh biasanya pas orang tahu aku dari Sulawesi, kirain iya gitu. Jadi memang kamu nggak kelihatan orang kalau ngomong bahasa Indonesia tuh nggak kelihatan kayak orang Sulawesi. Kalau aku kan masih ada logat-logat Bataknya loh. Tapi kelihatan. Biar kayak gini, orang-orang yang nggak terlalu peka dengan orang Batak mungkin ya, masih ada aja yang ngira aku tuh orang Banjar. Soalnya kan aku bukan sekali, sering malah, apalagi pas di medsos aku tuh lebih sering pakai bahasa Banjar lain pelanggan gitu. Aku justru jarang udah ke SMA tuh, makanya ada temanku yang bilang, kamu tuh kan biasanya kalau orang datang ke sini misalnya, terus bahasanya karena sering ngobrol pakai bahasa Banjar, akhirnya ikut-ikutan pakai bahasa Banjar. Nah, kalau aku kata temanku enggak, justru kamu tuh pakai bahasa Indonesia aja terus gitu. Makanya ada yang Aku bilang, mana ada ikut-ikutan juga ikut-ikutan juga. Tapi aku merasa kayak nyaman pakai bahasa Banjar ini. iya udah paham. Tapi sama nggak sih buat teman-teman tuh, kalau bahasa itu menyesuaikan sekali dengan lingkungan kita. Kayak saya sendiri udah ngalamin ya, pas di Palangka ngomong dengan teman orang Jawa itu lebih kayak dia memang nggak menggunakan bahasa Jawa sih, tapi kayak saya mengajak dia ngobrol itu dengan bahasa Indonesia yang memang benar-benar bahasa Indonesia. Penggunaan katanya tuh kamu, aku. Kemudian ketika aku bergaul dengan orang Batak yang memang ya biarpun beda daerah kabupaten gitu, penggunaan katanya itu beda sekali loh. Penggunaannya itu kau atau aku, bukan kau dan aku, bukan kamu dan saya jarang juga sih. Saya itu kalau lagi chatan dengan dosen aja gitu. Kemudian kepercayaan diri buat berbahasa itu, ketika kita berbicara dengan orang Banjar, kita akan ikutan menggunakan bahasa Banjar. Kemudian ketika saya pulang kampung kemarin, menggunakan bahasa Indonesia itu amat sulit, ketika kayak ngerasa lidah tuh kayak belepotan gitu. Ini gerimis ya guys, kayak belepotan gitu, nggak percaya diri buat berbahasa Indonesia. Apalagi pas ngeplok di kampung aja nggak kayak gini, nggak selancar ini ngomongnya, bingung. Mungkin karena malu juga ya dilihatin sama orang-orang di sana. Gimana kita pindah di mana ini? Tempat lain yuk. Rusak nanti HP ini dibeli dengan perjuangan guys. Kita harus pindah. Ini gerimisnya udah mulai kayak agak. Di mana kita itu kah? Di pondok-pondok itu kah? Di sini kelihatan apa nggak enak. Nggak ada kursi masalahnya. Oke, ini kita di lapangan. Nah kuncinya di lapangan. Kita bakalan ke sana, pondok di sana. Oke, teman saya bawa motor. Yuk. Udah mulai deras betulan ini. Deras betul ini. Ya. Ada colokan juga guys sebenarnya sih. Ayam kodok. Ih, ahli nggak sih bawa motor kan mbak? Ya kamu ini kenapa sih? Apa? Yuk. Oke, di sini lebih enak. Kok kayak makan gitu? Memang kayak gitu, tapi dia masih bisa loh. Bisa. Di mana cahaya yang bagus? Mana cahaya yang bagus nih? Di sini kah?
sini. Di mana cahaya yang bagus? Kayak kiri kanan bagus aja deh. Sini aja sini. Oke, enggak deh. Di mana sih bagusnya? Gelap di sini. Nah tuh harus ada 2 objek dulu kayaknya. Oke Cin, Pak Nyoto sudah, ini Pak Edison tinggal bersentuh. Oke. Gimana kita ini? Di sini aja kah? Coba aku tesin. Oh, kayaknya cahayanya lebih bagus yang sini. Sini. Enggak sih, masih jua. Gimana bagus? Ngadep situ kayaknya. Mana? Coba di sini. Udah mana? Gini kah? Coba ya. Oke, kita menyisihkan kamera dulu ya. Bagus nggak? Nah, gelap jua. Lebih gelap Sama sih. lagi. Di mana ya cahayanya? Nah, gelap banget mana sih? Gelap ya? Mana sih? Agak menyempit sih. Enggak maksudnya kayak gini. Maaf ya guys, agak kayak gini. Iyalah. Nah, bisa. Ih, sama aja. Doain ya guys, nanti bisa beli kamera yang memang benar-benar enak dipakai nge-vlog. Kita nyoba-nyoba. Nah, gak apa-apa dah lewat. Oke Bu, terima kasih. Itu tadi saya bacain chat yang muncul di layar ya. Saya tadi sedang bimbingan lewat WA kepada ibu pembimbing. Jadi ceritanya atau cari kelas di bawah. Bentar ya guys, sambil ngetik dulu. Atau cari kelas di bawahnya. Boleh. Baik. Ayam. Ya Allah, Akan saya pertimbangkan mana baiknya. Oke, jadi ceritanya kan penelitian saya ini pengembangan penelitian pengembangan. Kalau teman-teman tahu pasti tahu lah, seharusnya penelitian dan pengembangan R&D, biasanya disebut dengan R&D. Jadi kan ngambil kelas 2, kebetulan materinya udah kelewat, tapi memang yang diuji ini bukan berdasarkan nilai sih, maksudnya apa, keefektifan media ini, kemenarikannya gitu. Jadi kan harusnya tuh materinya udah dialami sama siswa dulu, biar benar-benar penelitian ini kayak memang media ini berpengaruh nggak sih, udah baik nggak menanamkan konsep. Kebetulan materinya perkalian dan pembagian ya. Nah ini hujan guys, alhamdulillah Allah masih benar. Insiden guys. Oh dia kayak gini harus rapat kayaknya sih. Nah kan, ini kenapa sih kerudungnya meletot? lagi. Bentar sini. Ini kita foto-foto ya. Ini matanya ini kelelep. Apa tadi bahasanya? Two lies. Apa? Line lies. Apa tadi namanya? Oh, eyelid, Double eyelid katanya namanya. Ini tenggelam sekali guys. Kalau mau pakai apa tuh yang sini? Eyeshadow kan? Eyeshadow. Kalau mau pakai eyeshadow tuh kayak rasa sia-sia, tenggelam. Jadi kelihatan muka itu kelihatan boros. Solusinya apa sih guys? Boleh sharing, berbagi, komen buat yang nonton, padahal nontonnya juga paling 10 orang. Tapi nanti kan kita buat pancingannya dengan judul yang lebih apa gitu loh, biar ada yang niat buat nonton. Tapi nggak berharap besar sih, soalnya nanti ketinggian apanya nggak enak juga loh, ketinggian angan-angan terus nggak tercapai. Sebenarnya memang apa sih cita-citamu di tinggi langit apa namanya? Buatlah cita-citamu. gapai cita. Bukan gapai, Kejar. gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit gitu kan. Oh,
Apa sih? gantung Yes, digantung kah? Bukan. balik ke istilah itu Ya lupa. bahasa apa Oleh sih? berbahasa waktu kecil. Oh, waktu kecil. Itu soalnya waktu SD, SMP, SMA nggak pernah dibahas lagi itu. Itu kan kayak memotivasi banget yo pas SMP, SD-nya. Apalah? Entah buatlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Terus apa lagi? Gantungkan kah rasanya? Baru apa lagi sedalam karang di laut, dalam mutiara di lautan gitu lagi. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit kalau nggak salah yang palang di langit kalau yang palang tuh apa ya? Nah ya kita perbaiki dulu kerudung kita ini. Hujan bro. Ya ini benar-benar lagi hujan ya guys. Semoga jaringannya nggak merusak koneksi mereka yang lagi sidang ya. Nah, ini yang di samping saya ini, insya Allah hari Kamis juga menyusul ya. Hari Kamis 15 Oktober 2020. Kan ini di-upload nggak Ya dia? ya 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 ya. Belum tentu langsung di-upload tenang. Dia tuh masih pengen merahasiakan sih, karena kita kan nggak tahu, terkadang ada beberapa kendala yang bisa saja ditunda, jadi kan kita nggak enak buat ngasih tahu. Tapi mudah-mudahan lancar ya, nggak ada kendalanya, tepat pada waktunya dan hasilnya memuaskan, membanggakan. Tuh. Masih hujan ya. Dia ini sama Dian dan juga Sally orang yang suka moto-motoin lingkungan. Katanya kayak ada kepuasan, kata alasan mereka sih kayak ada kepuasan tersendiri ya ketika mereka menemukan objek lingkungan yang bagus untuk dilihat. Kalau saya suka tapi biasa aja sih, saya kan gak terlalu menyukai sesuatu yang berlebihan. Loh. Jadi saya ini orangnya kurang rapi ya kalau lagi pakai kerudung. Nanti pasti ada netizen. Nah, ini. Siapkan hati dan pikiran. Hujan. Gimana kita balik? Di sini aja kita. Kayak vibes film horor gitu. Wih. Katanya vibes kayak film horor gitu. Ini digelapin ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ya. Ini hasil karyanya dia. Kayak hantu tuh dia. Bikin gitu bayangan gitu. Seindah ini kampusku kau buat gini. Ini jurusan apa sih? Pendidikan teknik mesin. Ya, ini yang di belakang kita ini gedung kuliah pendidikan teknik mesin. Teknik bangunan deh. Oh, teknik bangunan. Teknik mesin itu di belakang perpustakaan. Bukan belakang sih, kayak di samping. Belakang atau sampingnya? Samping belakang. Pokoknya di belakang situ lah. Tekbal. Di belakangnya bahasa belakangnya apa sih tekbal? BK lah, bimbingan konseling lah. Ini kan tekbal. Belakang kan masih ada gedung lagi. Nggak hafal aku ke kampus-kampus Iya. teknik. Kita di sini 4 tahun lebih belum hafal. Beda. Pendidikan luar sekolah aja aku baru tahu yang di depan. Astaga, itu aku tahu aja. Orang dilewatin terus kok. Bahasa Inggris aku tahu, tapi kalau pas lagi diomong-omongin gitu aku lupa. Bahasa Inggris sama kayak yang di Persis situ. depannya loh. Terus Cuma itu tuh kayak apa ya? Kadang mereka ada di sini juga. Itu kampus mungkin tergantung dosennya lo, ada yang kayak fisika di belakang itu PM lo. Matematika di situ juga lah. nggak tahu kalau. Pokoknya aku tuh antara fisika kimia itu juga masih bingung gimana. Fisika aku tahu di situ tapi persisnya yang mana nggak tahu. Mereka di sini juga pernah ada kampus juga. Tapi sebenarnya ada nggak sih pendidikan matematika atau Oh, udah- matematika di sana maka di samping dekat-dekat LPPM. Oh iya kak. Baru beda loh yang apa itu yang apa sih yang fakultas MIPA. Beda matematika. Itu MIPA maka yang di sana. Maka fakultas MIPA yang itu Loh, bukan yang di sampingnya teknik itu. Di samping teknik. maka yang baru di sana. Gimana sih? Itu laboratoriumnya rasa aku sih. Oh iya kah? Fakultasnya di mana? Fakultasnya rasa aku yang samping apa itu deh? Yang dekat teknik itu. Yang warna biru yang kayak angker gitu. Aku angker rasa aku itu kayak nggak ada orang. Oh, sedikit ya, Bang.
Ya, ya jadi Fakultas MIPA itu masih baru ya, kayaknya 2018 atau 2019 ya. 18 ada. Kali kita kan 16, 17 kayaknya belum ada. 18 kayaknya. Iya, 18. Pas di masa aku omba ya. Jadi aku ombanya Pas tahun kamu omba ada 2018. nggak MIPA? Ada. MIPA sih aku tahu baru ada MIPA baru. Iya, ada MIPA. Jadi MIPA itu kayaknya jurusannya lebih kayak mendalami ya. Kalau pendidikan matematika kan kayak buat jadi guru juga. Kalau MIPA ini kayak buat orang-orang yang astronot, kayaknya masuk-masuknya kayak gitu juga. Asalnya kayak mendalami ilmu-ilmunya banget. Kayaknya Nanti sih. apa gelangnya apa kalau MIPA? Nggak tahu. Sarjana MIPA gitu. Matematika mungkin. Misalkan kalau matematika sarjana matematika SMP. Nggak tahu juga sih. Kita kan bukan sarjana FK namanya. SPD pendidikan. Iya, SH sarjana hukum. Sekalinya pertanian itu dulu gabungan teknik sipil loh. Teknik sipil sama pertanian itu dulu gabung sekalinya sama teknik sipil. Oh, dulu gabung. Jadi gelarnya pertanian itu katanya ST juga, bukan SP. Perikanan baru SP. oh pertanian tuh SP ya bilangnya. Pertanian ST kata si Desi, aku juga baru tahu. Katanya dulu sama itu. Enggak yang sekarang maksudnya Sekarang S masuk di apa kita loh? beda, iya pertanian beda. Cuman teknik sipil yang memisahkan diri katanya. Oh iya kah? Katanya juga sih, belum, nggak tahu juga info pastinya gimana semuanya. Keren kali. Aku nih kayaknya kalau nggak masuk kuliah tuh wawasanku tentang itu tuh nggak tahu apa-apa. Lucu loh, aku si Desi ngomong apa sama teman-teman kakaknya, dia tuh kayak di kan di sini kan teknik sipil sama teman-teman ekonominya kan. Ini teknik sipil. Kenapa gerang? Pas omba tuh tiap ekonomi yang lewat tuh selalu salah apa gerang ekonominya sama. Aku baru nyadar sekali kalau mereka tuh katanya kalau nggak kayak gini dikit aja jempol di Oh, iya kayak dulu pas zaman kami omba juga kayak gitu. ke kalian. FKIP enggak katanya, FKIP enggak pernah FKIP begini. enggak, tapi kita sama ekonomi itu digituin. Kenapa ekonomi itu beda kali? Tahu. Pokoknya dulu tuh selalu dibilangin nanti kalau misalnya ada yang solakin dari fakultas lain, kalian nggak usah lihat kemana-mana, nunduk aja. Pokoknya kan kalau kita mau ke aula tuh dari FKIP, jalan ke aula kan lewat ekonomi. Hmm. Jadi tuh tiap lewatin ekonomi pasti disolakin. Wuh, gitu. Aku juga apa masalah mereka, cara ngomongnya ini beda, jadi nggak terlalu lucu di kita. Tapi pas Desi ngomong sama teman-temannya, diceritain ketawa aku. Iyalah, apa masalah kalian aja? Kenapa kayak itu nggak mungkin itu karena guru kalau lah. Bis tuh kayak temenku yang dari FISIP kan kemarin yang sekarang di tuh yang di Buntok. Kemarin pas omba katanya dibilangin kalau fakultas lain tuh musuh kita katanya, tapi kalau fakultas kayak apa sih yang dekat FISIP tuh hukum tuh enggak, soalnya masih tetanggaan. Kalau yang lain tuh sudah termasuk saingan katanya, digituin sama seniornya. Aneh loh. Lucu. Padahal pas udah kuliah biasa aja. Biasa. Cuman ya eksistensi gitu kan memang kayak ada ajang-ajang gengsinya gitu loh pas omba ini, biar menampilkan terbaiknya fakultas ini. Aneh malah seniornya ngajarin kayak gitu. Tapi lucu banget, beda banget kita memang pas omba sama enggak. Kalau omba tuh di sini ya tempatnya. Panas lagi. Tapi aku itu yang kesalutin, maksudnya kita kuat kok, bisa aja pas panas gitu. Tapi kami tuh, kalian juga kayak gitu lah, sore aja masuknya jam 2 ke jam 1 kenapa. Tapi kalau yang pas di omba UPR baru iya subuh 3 hari lah aku tuh. Astaga, aku waktu itu sempet salah kan lo. Sebenarnya waktu kan bagisnya dari sini, dari ujung sana sampai sini lo bagisnya tuh. Iya, bagisnya tuh yang pas mau ke ombat tuh apa, mau ke aula subuh tuh bagisnya dari ujung sana sampai sini. Banyaknya kalian Serius, jadi disuruh berangkatnya tuh dari sana dah, biar kalau dari sini maksudnya biar langsung masuk bagisan. Soalnya kalau dari depan kan nanti mau ngatur bagisannya susah lagi kata seniornya.
aku diantar aku udah di depan sana, aku jalan keliling untuk Kena nggak marah? sendirian. Kena marah. Nggak kena marah sih, loh dek kan sudah dibilangin jalannya lewat, aku kan waktu itu belum hafal loh daerah UPE, jadi terserah Untung aja. baik mereka tuh. Kan pokoknya dibilangin ya loh dek kan sudah dibilangin lewat belakang kalau mau berangkat mau dianterin tuh jangan lewat sini soalnya sudah ada barisannya, udah panjang, jadi aku tuh jalan sampai sini Kalau kami di sini dulu di keliling, barisin. aku lewat sana sampai ke sini. Ini ke Jalan sini sendirian sampai kayak sini orang ke bodoh. situ. Enggak deh, enggak sendirian, ada waktu itu anak PKN. Mm-mm. Udah bapaknya tinggal penutup, ayo. Oke, teman-teman, karena sudah dapat kabar sih kalau sidangnya udah mau selesai, tinggal penutup. Jadi kita sudahi ya vlog kita ini. Kita mau OTW ke Kos Fitria. Harusnya kita nunggu di sini di fakultas. Dia mau kita ke fakultas. Kamu janji juga. Ya, jadi kita tutup ya. Terima kasih telah menonton video vlog ini. Ketika ada yang menonton sih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.